Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah Ulumul Hadis dan Al-Qur'an. Mudah-mudahan pemaparan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para mahasiswa sekalian, insyaallah materi kita pada hari ini adalah tentang pengertian hadis yang menurut bahasa dan istilah. Kita tahu bahwa hadis adalah merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam. Karena hadis adalah sumber kedua yang utama di dalam uh, dalam sumber hukum yang digunakan di dalam Islam setelah Al-Qur'an, hadis, kemudian kias dan ijma dan kias. Ini adalah sumber hukum utama dalam Islam. Hadis juga mempunyai perannya yang sangat sangat apa namanya hadis mempunyai peran yang sangat luar biasa di dalam menjelaskan, menerangkan tentang nilai-nilai yang ada pada Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu bersifat umum. Terkadang ada perintah, ya, tetapi tidak ada penjabarannya atau tidak ada tata cara pelaksanaannya. Contoh, sholat dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan untuk kita melaksanakan sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, tetapi tata cara pelaksanaannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan inilah yang diapakan oleh hadis yang diterangkan di dalam hadis-hadis Rasul SAW, bagaimana Rasul sholat, ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis fi'li, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Baik, mahasiswa sekalian, bahwa hadis adalah merupakan satu hadis adalah merupakan sesuatu yang disandarkan ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam makna ta'rifnya dalam bahasa Arab, mahwal hadis, al hadis huwa syai' jadid, sesuatu yang baru, ataupun hadis adalah jalan, tariqah, ya. Hadis adalah sesuatu yang terjadi baru saja. Nah, itu diantara makna-makna hadis, ya. Tetapi secara istilah, hadis ini adalah kullu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma udifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin wa takrir. Ini adalah definisi hadis yang diberikan oleh para ulama hadis kita, ya. Jadi hadis satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama, ya. Hadis merupakan rujukan bagi umat Islam untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Jadi secara bahasa, secara etimologi, bahwa hadis itu adalah makna jadid ataupun qarib, ya, dekat, ataupun khabar, ya. Jadid lawannya dari qadim, hadis lawannya qadim, yang artinya yang baru. Sedangkan qarib artinya dekat, artinya yang belum lama terjadi, baru terjadi. Kemudian secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Berarti secara bahasa, berarti hadis adalah perkataan
ya, perbuatan ataupun ucapan. Jadi segala ucapan, perbuatan, dan keadaan perilaku Nabi SAW ini adalah hadis, ya. Kemudian ini hadis kalau ditinjau daripada kualitasnya terbagi kepada tiga, ya. Ada hadis sahih, ya, kemudian hadis sahih juga terbagi kepada dua, ada sahih li zatihi dan ada sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua hadis hasan. Hasan juga terbagi pada dua, hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Dan kemudian yang ketiga hadis dhaif. Ini dari segi kualitas, dari segi kuantitas ini berdasarkan banyaknya perawinya, banyaknya riwayatnya, ya. Pokoknya hadis yang paling kuat, ya, kuantitas yang paling banyak meriwayatkan itu adalah hadis mutawatir, ya, karena dia lebih daripada 9, ya, atau 3/9 itu sudah dianggap mutawatir. Kemudian di setiap tobakat, di setiap levelnya, ya, itu yang merupakan lebih daripada 9. Kemudian yang kedua yaitu hadis masyhur, ya. Masyhur itu 2/3 yang perawinya. Kemudian yang terakhir adalah dari segi kuantitas adalah hadis ahad, walaupun ada juga yang memberi antara hadis ahad dan masyhur itu ada hadis aziz, ya. Hadis aziz arti yang meriwayatkan adalah lebih banyak sedikit atau lebih sedikit daripada hadis ahad. Kemudian kalau kita lihat istilahnya berdasarkan definisi yang kita bahas tadi, dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan atau qaul atau aqwal, ya, atau qauliyah, kemudian perbuatan Nabi fi'liyah, ya kan, fi'liyah, umpamanya Nabi selain digambarkan Aisyah, ya kan, karena Nabi SAW khuluquhul Quran, artinya Aisyah menggambarkan tingkah laku, ya, seperti apa tingkah laku Nabi itu, ya, seperti Al-Quran. Ketika ditanya kaifa kana khuluquhu, kana khuluquhul Quran, seolah-olah Nabi adalah Quran yang berjalan karena dia menjalankan atau mengamalkan, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran, ya kan. Kemudian ada yang kauli itu seperti hadis Nabi, ya kan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mendustakan, ya kan, mengada-ngada, ya, tentang hadis, ya, dariku, seolah-olah dia berkata man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang dengan sengaja, ya kan, berbohong atas namaku, atas nama hadis, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati posisinya di neraka. Ini contoh hadis qauli, ya kan. Tadi hadis fi'li, kemudian hadis takrir. Takrir ini adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan di hadapan Rasul, ya kan. Kemudian Rasul tidak menegur dan tidak juga menggalakkan. Namanya hadisnya hadis hadis apa tadi? Takrir, ya kan. Takrir. Nah, jadi itulah diantara hadis-hadis yang kita apakan. Kemudian hadis juga memiliki makna relatif, ya, sama dengan sunnah, khabar, asar. Nah, biasa orang menggandengkannya, ya, antara makna sunnah, khabar, dan asar, ya kan. Kemudian sebagian mengatakan bahwa itu tidak ada perbedaan, sama saja.